berkumpul di sini tidak membela perseorangan, tidak membela partai apapun. Kita di sini dikumpulkan karena kemarahan kita. Kita dipaksa untuk menelan. Kita harus lawan. Rabu 21 Agustus, Mahkamah Konstitusi atau MK menolak permohonan perkara syarat batas usia minimal calon kepala daerah. MK berdalih jika permohonan pemohon dikabulkan akan memberi pemaknaan baru yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Persyaratan minimum tersebut harus dipenuhi ketika seseorang ditetapkan sebagai calon. Tidak hanya usia minimum, semua persyaratan dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang 10 2016 harus dipenuhi pada tahap pencalonan. Menyikapi putusan tersebut, Badan Legislasi atau Balik DPR kemudian menggelar rapat selang sehari usai putusan MK yang mewajibkan syarat umur calon kepala daerah dihitung saat pendaftaran. Rapat Balik DPR justru menyepakati batas usia calon kepala daerah dihitung saat pelantikan, merujuk dari putusan MA. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi itu adalah dua lembaga hukum yang setingkat. Mahkamah Agung sudah memutuskan terkait dengan klausul usia itu secara jelas calon gubernur atau calon wakil gubernur bersyarat berusia 30 tahun saat pelantikan. Itu bunyi putusan Mahkamah Agung dan itu bunyi hukum. Jelas itu. Sementara di Mahkamah Konstitusi kemarin putusannya menolak. Menolak itu bukan berarti membatalkan pasal yang sudah ada dan tidak menghapus, tidak mengubah pasal yang ada. Sebagai salah satu partai yang menyetujui langkah Balik DPR, Gerindra menyebut aturan pilkada yang disepakati dalam Balik DPR berbeda dengan putusan MK soal syarat usia minimal calon kepala daerah. Menyelamatkan hak konstitusi rakyat yang dibebankan di pundak kita untuk menyusun undang-undang sebagaimana diatur di pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945 dari pembegalan yang dilakukan oleh pihak lain. Pihak lain tersebut sesungguhnya tidak memiliki hak untuk menyusun undang-undang, merestorasi kerusakan yang timbul akibat kegaduhan politik beberapa hari ini akibat adanya penyamarataan membabi buta antara partai peraih kursi dengan partai yang tidak meraih kursi di DPRD. Untuk itu Partai Gerindra menyatakan setuju ya, rancangan undang-undang ini disahkan menjadi undang-undang dan dibahas di paripurna. Merespons langkah anggota Dewan di Senayan tersebut, masyarakat Indonesia meluapkan protes di media sosial dengan mengkampanyekan gambar bertuliskan peringatan darurat disertai simbol Garuda berlatar biru. Gerakan hashtag peringatan darurat ini diunggah secara massal oleh warganet sebagai bentuk kekecewaan terhadap sikap DPR yang melakukan rapat kilat ingin menjegal putusan Mahkamah Konstitusi terkait RUU Pilkada pada 21 Agustus lalu. Tidak hanya itu, berbagai platform media sosial diramaikan dengan seruan aksi massa untuk mengawal putusan MK tersebut. Berbagai akun aliansi masyarakat dan organisasi mahasiswa menyerukan unjuk rasa di berbagai kota di tanah air. Mahasiswa pun turun ke jalan berorasi menolak revisi Undang-Undang Pilkada dan mengecam langkah DPR yang mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi. Pantau kemarin Balik membahas hal ini hanya sejam, sekedar formalitas, semua dibahas, ditanyakan, ya setuju-setuju. Saya kira membuat suatu regulasi, suatu kebijakan untuk masa depan Indonesia, 280 juta rakyat Indonesia tidak sesederhana itu. Jadi saya pikir tidak ada keseriusan, tidak ada suatu hal yang dilakukan sungguh-sungguh oleh Dewan Perwakilan Rakyat kita terkait masa depan bangsa kita, terutama soal demokrasi kita yang sedang terancam. Tidak hanya mahasiswa, publik figur juga turun ke jalan memprotes keputusan Badan Legislasi DPR terkait revisi Undang-Undang Pilkada. Salah satunya adalah aktor Reza Rahadian. Melihat bagaimana MK yang sedang berusaha mengembalikan citranya setelah wajahnya habis porak-poranda di sebelumnya, dan hari ini kita sudah mendapatkan sebuah keputusan yang sangat kita hormati dari MK, masih juga berusaha untuk dibegal, masih juga berusaha untuk dijegal. Kalau konstitusi sedang melakukan perbuatan yang mengembalikan nobility-nya sebagai konstitusi, lalu hari ini kita mendapatkan kenyataan bahwa itu coba dianulir
oleh sebuah lembaga yang katanya adalah wakil-wakil kita semua hari ini. Lantas Anda di dalam ini wakil siapa? Sejumlah komika juga bergantian menyuarakan keprihatinan mereka bersama sekelompok massa buruh dan mahasiswa. Hari ini di depan mata kita melihat dengan gamblang bagaimana wakil rakyat kita tidak mewakili suara rakyat. Kita berkumpul di sini tidak membela perseorangan, tidak membela partai apapun. Kita di sini dikumpulkan karena kemarahan kita. Banyak akrobat keputusan yang nggak masuk akal dan kita dipaksa untuk menelan. Kita harus lawan. Selain di Jakarta, masyarakat dan mahasiswa di sejumlah wilayah juga menggelar unjuk rasa. Jawa Barat, Jawa Timur, hingga Sumatera Utara. Melihat gelombang massa yang serentak melawan penolakan DPR terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, alhasil revisi Undang-Undang Pilkada pun batal. DPR dan pemerintah tetap menyepakati perubahan peraturan KPU/PKPU Pilkada serentak 2024 sesuai putusan Mahkamah Konstitusi. Aturan ini tertuang dalam PKPU nomor 10 tahun 2024 tentang perubahan atas PKPU nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Aturan ini menimbang berdasarkan putusan MK nomor 60 tahun 2024 dan putusan MK nomor 70 tahun 2024. Kami sudah memenuhi janji kami, jadi tidak ada lagi keraguan ya pada masyarakat Indonesia. Sekarang kita sudah punya peraturan yang lengkap dari peraturan prinsip undang-undang, di mana yang terakhir itu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan 70, dan juga sudah diikuti oleh peraturan yang lebih teknis, peraturan KPU tentang pencalonan ya kepala daerah. Mahkamah Konstitusi adalah alat uji konstitusi yang keputusannya final dan mengikat. Konstitusi yang tak ditaati menjadi jalan bagi matinya demokrasi. Bila wakil rakyat tak mampu menjaga tegaknya demokrasi, maka pemilik kedaulatan negara ini berhak menjaganya sendiri. Ramai di media sosial, banjir di Jakarta sebabkan gedung pencakar langit ambles. Is it news? Our host.